Nama, Hadirat Syukur Hulu, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Like dan follow. Selamat siang teman-teman anggota baru. Saya sangat gembira bisa melihat wajah-wajah baru yang penuh semangat di sini. Bersama seluruh manajemen tim, saya mengucapkan selamat datang di perusahaan ini. Kalian telah memilih untuk bergabung dengan sebuah tim yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan dampak. Saya tahu sebagai anggota baru ada banyak hal yang ingin kalian ketahui. Dan salah satu hal paling fundamental yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang visi dan misi kita. Ini bukan sekedar kata-kata indah yang tertulis di dinding, melainkan kompas yang memandu setiap langkah kita dan jantung yang membuat semangat di setiap pekerjaan yang kita lakukan. Misi kita di perusahaan ini yaitu menjadi pemimpin inovasi di industri yang memberikan solusi berkelanjutan untuk masyarakat. Bayangkan sejenak apa artinya itu. Itu berarti kita tidak hanya berambisi menjadi yang terbaik, tetapi kita ingin menjadi pelopor. Kita ingin menjadi pencipta solusi yang bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih baik. Visi ini adalah bintang utara kita, tujuan jangka panjang yang selalu kita tuju. Misi kita yaitu yang pertama, mengembangkan produk atau layanan inovatif dan berkualitas tinggi. Yang kedua, membangun tim yang kolaboratif dan berorientasi pada solusi. Yang ketiga, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Setiap poin dalam misi ini adalah langkah konkret yang kita ambil setiap hari. Jika visi adalah apa yang ingin kita capai, maka misi adalah bagaimana kita akan mencapainya. Ini adalah janji kita kepada diri sendiri, kepada pelanggan, dan kepada masyarakat. Teman-teman sekalian, kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini. Setiap dari kalian membawa bakat unik, perspektif baru, dan energi luar biasa yang sangat kita butuhkan. Kalian bukan hanya pekerja, kalian adalah agen perubahan, inovator, dan kontributor dalam mewujudkan visi dan misi kita. Tapi data yang diberi Syukur itu jelas-jelas tidak akurat. Ini akan merusak keseluruhan laporan kita. Tidak akurat bagaimana? Saya sudah memeriksa berkali-kali, kamu saja yang tidak mau melihat data dari sudut pandang yang berbeda. Baik teman-teman, maaf saya potong sebentar. Kita semua di sini punya tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan laporan ini dengan baik. Saya melihat ada perbedaan pendapat yang kuat, dan itu wajar dalam sebuah tim. Daripada kita terus berdebat tentang siapa yang benar atau salah, mari kita coba pahami dulu perspektif masing-masing secara tenang. Budi, kita terus berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Mari kita coba pahami dulu perspektif masing-masing secara tenang. Eri, bisa Anda jelaskan kembali bagaimana dari data Syukur yang menurut Anda perlu dikoreksi dan mengapa? Menurut saya, angka proyeksi penjualan di kuartal 3 ini terlalu optimis. Berdasarkan tren pasar terbaru, itu tidak realistis. Terima kasih Eri. Sekarang Syukur, bisa Anda jelaskan mengapa Anda menggunakan angka proyeksi tersebut? Data apa yang Anda jadikan acuan? Saya menggunakan data dari riset pasar terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga pertama, Bu. Mereka memprediksi ada peningkatan signifikan permintaan di segmen produk kita yang mendukung proyeksi saya. Baik, saya paham sekarang duduk permasalahannya. Eri, kekhawatiran Anda tentang realisme data itu penting. Syukur, dasar data Anda juga kuat. Sepertinya ini lebih ke arah interpretasi data dan faktor-faktor eksternal yang kita gunakan sebagai asumsi. Tim, bagaimana menurut kalian? Adakah yang punya pandangan lain terkait tren pasar atau data yang bisa kita gunakan untuk meninjau kembali proyeksi ini? Mungkin ada data pendukung atau pandangan yang bisa menjembatani perbedaan antara Eri dan Syukur? Saya kebetulan baru saja membaca laporan dari Asosiasi Industri. Mereka memang menunjukkan tren positif, tapi ada catatan tentang potensi
kesulitan di akhir kuartal karena isu pasokan bahan baku. Oke, terima kasih Yoga. Itu masukan yang sangat berharga. Nah, Erik dan Syukur, bagaimana jika kita pertimbangkan informasi ini? Mungkin ini bisa merevisi proyeksi penjualan dengan memasukkan faktor potensi perlambatan yang disampaikan oleh Yoga, sehingga angkanya menjadi lebih realistis namun tetap optimis. Saya setuju jika ada penyesuaian. Itu akan membuat laporan kita lebih kredibel. Saya juga tidak masalah jika ada penyesuaian minor, asalkan dasar data riset pasarnya tetap dipertimbangkan. Bagus, ini adalah solusi yang konstruktif. Jadi kesepakatannya begini. Syukur, tolong tinjau kembali angka proyeksi dengan mempertimbangkan data dari asosiasi industri yang disebutkan oleh Yoga. Erik, tolong bantu Syukur untuk menganalisis dampaknya terhadap bagian laporan Anda. Mari kita sepakati proyeksi baru ini terus selesai dan direvisi paling lambat besok pagi. Siap, Bu. Ingat teman-teman, perbedaan pendapat itu sehat dan bisa membawa kita pada solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu untuk kepentingan bersama dan proyek kita. Mari kita terus berkolaborasi dan saling mendukung.